spin-off atau pemekaran itu, kalau kita lihat di beberapa negara maju yang sudah melakukan spin-off itu, yang paling terkenal itu kan misalkan dari Rabobank ya. Rabobank ini kan kolektivitasnya orang-orang Raiffeisen, Boheren Bank, yang sekarang punya 141 anak perusahaan atau anak koperasi. Kemudian di Spanyol juga ada Mondragon yang punya 20 anak perusahaan, 260 cabang company-nya, kemudian Desjardins di Kanada 20. Ini contoh 3 perusahaan di 3 negara yang berbeda. Konsep kami itu, spin-off-nya itu merupakan konglomerasi koperasi, sehingga konsisten dengan ide pendirian KSP CU Kelingkumang. Walaupun dalam pemekaran yang kami lakukan itu masih ada 2 PT, tetapi bukan karena kehendak kami, karena pihak eksternal menghendaki harus dalam bentuk PT. Spin-off kami itu ada di 2 ranah besar, 1 koperasi, ada koperasi konsumen, produsen, jasa, pertanian, perkebunan. Kemudian ada yang non koperasi yang juga berdiri. Kami ada PT BAM yang mengelola penyebar luasan bibit kakao yang bersertifikasi. Kemudian PT BCL itu untuk distribusi sembako. Kami kerjasama dengan Unilever. Jadi untuk menjadi distributor kami harus dalam bentuk PT. Lalu kami juga punya bengkel motor. Spin-off itu berarti adalah pemisahan. Kemudian yang kedua adalah split up, yaitu pembagian atau pemecahan. Jadi kata kuncinya adalah bahwa dengan pemekaran itu berkembang, kemudian besar, banyak, dan luas. Nah, melalui apa? Akuisisi itu kan bisa dengan pembelian sahamnya, bisa dengan pembelian asetnya. Saya kira kalau koperasi itu membeli aset suatu koperasi lain atau perusahaan lain, mengapa tidak? Nah, ini saya kira yang ditempuh oleh kawan-kawan di Kelingkumang gitu. Ada suatu potensi yang bisa dikembangkan, tapi tidak harus menggunakan badan hukum koperasi gitu. Contohnya tadi misalnya yayasan, ada CV, ada PT, dan seterusnya. PP 9 itu yang khas adalah adanya kelebihan dana, itu akan dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah, kalau saya berpikir salah satunya adalah digunakan, dioptimalisasi dalam rangka investasi di perusahaan-perusahaan koperasi yang sudah didirikan itu gitu. Jadi hanya persoalannya adalah kalau kemudian koperasi penginisiasi ini adalah koperasi simpan pinjam, tentu kalau secara regulasi memang tidak bisa investasinya di sektor real. Koperasi memang tidak bisa membentuk koperasi kecuali koperasi sekunder. Jadi sepanjang tidak menamakan dirinya sebagai koperasi sekunder, maka koperasi primer tidak bisa didirikan oleh koperasi. Holding itu fungsinya tidak melakukan praktek bisnisnya, tapi bagaimana dia pooling information, kemudian pooling investment gitu. Jadi dengan demikian holding itu bisa menarik dana dari perusahaan mana saja untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang lebih produktif. Dengan demikian akan terjadi effectiveness di dalam penempatan dana, kemudian hasilnya tentu lebih baik dan portofolio risikonya bisa dibentuk.